A'udzu billahi minesyaitonirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Tuntunan Generasi Muda karya Imam Badiuzzzaman Said Nursi. Dalam kesempatan ini insyaallah saya akan membahas bagaimana menyelamatkan akhirat kita. Ini sebuah pertanyaan yang disampaikan sekelompok pemuda kepada Said Nursi. Dialog dengan sejumlah pemuda yang terpikat oleh berbagai hal yang melenakan namun tidak kehilangan kesadaran. Sejumlah pemuda meminta kepada Risalah Nur untuk membantu dan menolong mereka seraya bertanya, bagaimana kami bisa selamat di akhirat, di mana saat ini kami tengah dikepung oleh berbagai rayuan palsu, godaan hawa nafsu, dan hiburan yang menipu. Barangkali sekarang juga begitu ya, banyak pemuda tantangannya ini, rayuan palsu, godaan hawa nafsu, dan hiburan yang menipu. Atas nama sosok ma'nawi Risalah Nur, aku memberikan jawaban sebagai berikut. Kubur terhampar di hadapan semua orang. Tak seorang pun yang dapat mengingkarinya. Ini sebuah kenyataan ya. Semua orang melihat dan mengalami. Kita semua pasti akan memasukinya, kuburan itu. Masuk ke dalam kubur hanya ada 3 jalan. Pertama, jalan yang menunjukkan bahwa kubur adalah pintu yang terbuka bagi kaum mukmin menuju alam yang lebih indah dibanding dunia ini. Bisa jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis, min riyadul jannah. Kuburan itu bisa menjadi salah satu taman surga ya bagi orang yang beriman. Kedua, jalan yang memperlihatkan bahwa kubur adalah pintu menuju penjara abadi bagi mereka yang terus berada dalam kesesatan. Meskipun beriman kepada akhirat dan mereka dijauhkan dari seluruh orang yang dicintai di penjara pribadi tersebut, mereka akan diperlakukan sesuai dengan keyakinan dan pandangan mereka tentang kehidupan lantaran tidak mau mengamalkan apa yang mereka yakini. Yang kedua ini orang yang beriman tapi melakukan maksiat ya. Bagi mereka itu ada seperti penjara pribadi, ada azab kubur ya, karena mereka tidak mengamalkan apa yang mereka yakini. Ketiga, jalan yang dilalui oleh orang yang tidak beriman kepada akhirat dari golongan kaum sesat. Baginya kubur adalah pintu menuju ketiadaan dan kematian abadi. Dalam pandangannya kubur merupakan tiang gantungan yang membinasakannya serta seluruh orang yang dicintainya. Karena tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Allah. Bagi dia, ya kuburan itu menjadi seperti tiang gantungan yang membinasakannya serta seluruh orang yang dicintainya. Inilah balasan atas sikap ingkarnya terhadap akhirat. Yang pertama dan kedua sangat jelas dan tidak membutuhkan dalil. Keduanya dapat dilihat dengan mata kepala. Selama ajal terbungkus oleh tirai gaib dan kematian bisa datang setiap waktu tanpa pandang bulu apakah orang muda atau orang tua, maka manusia yang lemah dan melihat kondisi tersebut setiap waktu akan mencari sesuatu yang dapat menyelamatkannya dari kebinasaan, sekaligus mengubah pintu kubur dari kondisi gelap menjadi bercahaya yang terbuka menuju alam yang kekal dan taman yang menyenangkan di alam cahaya dan kebahagiaan abadi. Pasti orang mencarikan solusi bagaimana selamat di akhirat, selamat dari azab kubur itu ya. Karena kematian kapan saja bisa datang, tidak pandang bulu ya. Apakah orang muda, orang tua, orang kaya, orang miskin, tidak membedakan. Tentu saja hal ini merupakan persoalan terbesar bagi manusia. Bagaimana caranya menyelamatkan keimanannya itu persoalan terbesar bagi manusia. Dan di tempat yang lain Ustaz Said Nursi mengatakan begitu juga. Persoalan terbesar adalah bagaimana caranya menyelamatkan diri di akhirat nanti. Bahkan ia lebih agung dan lebih besar dibanding seluruh dunia ini. Kepastian hakikat ini, hakikat kematian dan kubur dengan 3 jalan tersebut
disampaikan oleh 124.000 informan yang jujur. Mereka adalah para nabi yang mulia yang dibenarkan oleh sejumlah mukjizat mereka yang cemerlang. Kita tahu bahwa nabi yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 25, tapi selain itu tentu banyak nabi lagi ya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi mereka menyampaikan pesan Allah ya dimanapun mereka berada. Itu jumlahnya 124.000 dan itu juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa jumlah para nabi adalah 124.000. Mereka mengatakan ada akhirat, ada 3 kelompok yang tadi ya. Hal itu juga disampaikan oleh 124 juta wali saleh yang membenarkan berita para nabi mulia tersebut serta menjadi saksi atas hakikat yang sama lewat kasyaf, perasaan dan penyaksian. Lalu hakikat tersebut disampaikan pula oleh pakar ulama yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menguatkan berita para nabi dan wali dengan sejumlah dalil rasional mereka yang demikian kuat, di mana ia mencapai tingkatan ilmu yaqin serta tingkat kebenaran yang mencapai 199%. Di sini ada catatan kaki. Salah satunya adalah risalah Nur sebagaimana telah dilihat semua orang. Ya, ini salah satu bukti yang mendukung para nabi dan para wali yang tadi disebutkan adalah dengan dalil-dalil rasionalnya adalah risalah Nur sendiri yang membuktikan adanya hari akhir. Semua orang mengakui bahwa cara untuk selamat dari kebinasaan abadi, untuk bebas dari penjara seluler, serta untuk mengubah kematian menjadi kebahagiaan abadi hanya dengan beriman dan taat kepada Allah. Itulah solusinya. Mau selamat di akhirat, selamat dari azab kubur, ya, caranya adalah beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Ya, jika salah seorang berjalan di sebuah jalan tanpa peduli dengan ucapan orang yang memberitahukan adanya bahaya yang membinasakan, meski kemungkinannya 1:100, bukankah kerisauan terkait dengan bayangan dan persepsi bahaya yang ada dalam benaknya telah cukup membuatnya kehilangan selera makan? Ya, kita sedang berjalan, ketemu persimpangan jalan, kita tidak tahu kemana arah kita. Ketika itu ada yang berkata ini jalan sebelah kanan itu baik, tidak ada tantangan, rintangan, tapi sebelah kiri ada banyak persoalan. Kita pilih yang mana? Sebelah kanan pastinya. Meskipun pilih yang sebelah kiri, timbul kegelisahan dalam diri kita bahwa bagaimana saya bisa melewati jalan ini kan. Hal itu membuat kehilangan selera makan kita. Padahal orang itu bisa jadi bohong gitu. Apalagi ini kan sebuah perumpamaan. Apalagi jika informasinya disampaikan oleh ratusan ribu orang jujur yang dapat dipercaya, di mana validitas informasinya mencapai 100% benar. Di samping itu mereka juga sepakat bahwa kesesatan dan sikap ingkar akan membawa manusia menuju tiang gantungan, yaitu kubur dalam perumpamaan ini, dan penjara seluler yang bersifat abadi sebagaimana terhampar di hadapan kita. Sebaliknya, iman dan ibadah sudah pasti akan menghapus tiang gantungan dan menutup pintu penjara abadi. Kubur tersebut akan berubah menjadi pintu yang terbuka menuju istana indah yang berhias kebahagiaan abadi dan kekayaan yang tak pernah habis. Apalagi mereka menginformasikan hal itu disertai dalil tentang tanda-tandanya. Sekarang aku akan mengajukan pertanyaan berikut. Kira-kira bagaimana sikap manusia yang malang, terutama seorang muslim, terhadap persoalan besar dan menakutkan ini? Bagaimana caranya menyelamatkan iman kita, menyelamatkan akhirat kita? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Mungkinkah seluruh kekuasaan dunia berikut berbagai kenikmatan yang terdapat di dalamnya dapat melenyapkan seluruh kegelisahan dan kerisauan yang dirasakan manusia saat menanti giliran setiap waktu untuk masuk ke dalam kubur, jika ia tidak beriman dan tidak beribadah? Kemudian masa tua
kondisi sakit dan musibah, serta kematian yang terjadi di mana-mana. Semua itu menghinggapi setiap jiwa manusia dan selalu mengingatkannya tentang akhir perjalanannya yang pasti dialami. Nah, kondisi sakit, musibah, masa tua, semuanya ingatkan tentang kematian, ya. Karena itu neraka maknawi pasti berkobar dalam kalbu orang-orang sesat dan bodoh itu. Di dunia pun mereka sebetulnya menderita, ya, karena tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nyalanya akan menyiksa mereka, bahkan meskipun mereka menikmati berbagai kemewahan dunia, hanya saja derita itu tidak mereka rasakan sementara waktu karena sikap alpa dan lalai. Tapi banyak yang tidak memikirkan hal itu, ya, biar tidak terganggu hidupnya gitu. Selama orang beriman dan orang yang taat melihat kubur yang terhampar di hadapan mereka sebagai pintu menuju taman kebahagiaan abadi dan kenikmatan yang kekal lantaran penghargaan yang diberikan oleh qadar ilahi yang membuat mereka meraih kekayaan yang kekal lewat kesaksian iman, maka masing-masing mereka akan merasakan kenikmatan yang mendalam dan kegembiraan maknawi saat panggilan, ayo ambil tiketmu, di mana kegembiraan maknawi tersebut andai berwujud akan seperti surga maknawi milik seorang mukmin, sama seperti benih yang berubah menjadi pohon yang rimbun. Jika demikian, maka orang yang meninggalkan kenikmatan besar tersebut demi mendapatkan kenikmatan saat yang tidak dibenarkan dan berhias derita, laksana madu beracun atas dorongan gelora masa muda, akan jatuh ke tingkatan yang jauh lebih rendah dibanding hewan. Kalau bahasa Al-Quran, kal-an'am bal madal. Orang-orang saat itu lebih rendah daripada binatang, ya. Gara-gara apa? Mencari kenikmatan duniawi, kenikmatan yang tidak dibenarkan oleh syariah, ya. Tapi mereka jatuh dalam tingkatan yang lebih rendah daripada binatang. Bahkan lebih parah dari kondisi orang ateis. Pasalnya mereka yang mengingkari Rasulullah SAW bisa jadi beriman kepada Rasul-Rasul yang lain. Kalaupun tidak beriman kepada seluruh Rasul, bisa jadi ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak beriman kepada Allah, bisa jadi ia memiliki akhlak yang terpuji. Sementara sang Muslim tadi tidak mengenal para Rasul yang mulia, tidak beriman kepada Tuhan, serta tidak mengenal kesempurnaan manusia kecuali lewat perantaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua kebaikan itu kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Muslim yang tidak mau menerima pendidikan dan perintahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh berkah, ia tidak akan mengakui Nabi yang lain. Ini sebuah rantai, ya. Rantai itu, ya, setiap Nabi itu ada satu mata rantai, ya. Sementara rantai terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melepaskan tangan kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan jatuh. Kalau yang lain mungkin bisa lepas talinya, bisa pegang mata rantai yang berbeda gitu, ya. Tapi kalau kita lepas tangan kita dari rantai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan jatuh. Bahkan ia juga tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak bisa menjaga pilar-pilar kesempurnaan manusia dalam jiwanya. Hal itu karena pokok-pokok agama dan landasan pendidikan yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang kokoh dan sempurna, di mana orang yang mengabaikannya niscaya sama sekali tidak akan memperoleh cahaya dan kesempurnaan, bahkan akan jatuh terperosok. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan penutup para nabi, pemimpin para rasul, dan imam seluruh umat manusia dalam seluruh hakikat yang ada. Bahkan beliau merupakan poros kebanggaan umat ini, sebagaimana telah terekam jelas sepanjang 14 abad lamanya. Oleh sebab itu, wahai orang yang diuji dengan perhiasan dan kenikmatan kehidupan dunia, khususnya bagi orang muslim, ya. Wahai orang yang mencurahkan seluruh potensinya untuk menjamin kehidupan saat ini dan masa depan dengan penuh kerisauan, wahai orang yang malang. Ini nasihat-nasihat terakhir, ya, buat penarik generasi muda dan secara umum untuk umat Islam.
Jika kalian ingin menikmati kelezatan dunia dan merasakan kebahagiaannya, maka cukupkan dirimu dengan kenikmatan yang ada dalam wilayah yang disyariahkan. Kenikmatan tersebut sudah sangat cukup untuk memenuhi keinginanmu. Wilayahlah sudah cukup. Minuman itu banyak sekali, apalagi di Indonesia. Ya. Jus mangga, terus jus jambu, jus terang Belanda, bahkan sampai ada es teler gitu ya. Minuman itu banyak, halal semua. Kenapa harus mengonsumsi yang haram, yang khamar, yang memabukkan? Seperti yang telah dijelaskan di atas, kalian dapat memahami bahwa setiap kenikmatan yang berada di luar koridor syariah hanya berisi ribuan penderitaan. Jadi orang merasa dengan kenikmatan yang tidak syar'i itu, maksudnya suatu hiburan yang haram, ya, merasa menghiburkan diri. Tidak. Dalam hiburan yang tidak syar'i itu atau sesuatu yang haram itu pasti ada penderitaannya juga di dunia. Sebab jika berbagai peristiwa masa depan yang akan terjadi 50 tahun kemudian misalnya dapat disaksikan sebagaimana berbagai peristiwa masa lalu, tentu orang-orang yang lalai dan bodoh itu akan meratapi apa yang mereka tertawakan saat ini. Karenanya siapa yang ingin selalu bahagia dan gembira di dunia dan di akhirat, ia harus mematuhi pendidikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam koridor keimanan. Inilah resepnya terakhir ya. Siapa yang ingin selalu bahagia dan gembira di dunia dan akhirat, ia harus mematuhi pendidikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam koridor keimanan. Barangkali itu aja dalam kesempatan ini kami bisa sampaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.